Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai presentasi dalam tesis yang sudah saya kerjakan. Judul tesis, Persepsi Hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Immanuel Tulungagung tentang Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan merupakan karya agung dan inisiatif yang bersumber dari dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan kepada semua manusia sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah sendiri untuk melakukan kehendak Tuhan dan hidup menurut tujuan dan rencana Tuhan. Kata panggilan memiliki makna yang jauh lebih dari sekedar passion, karena panggilan bagi pelayan Tuhan adalah berkaitan dengan komitmen dan yang melibatkan seluruh hidup. Panggilan yang dimaksud adalah panggilan yang didasarkan atas sebuah keyakinan bahwa panggilan itu datangnya dari Tuhan ketika seorang meresponi panggilan Tuhan. Pergeseran panggilan Tuhan dalam pelayanan yang dilakukan adalah karakteristik yang menjurus kepada gaya hidup, bahkan bisa dikatakan habit atau kebiasaan seperti gaya atau pola berbicara dan berkomunikasi dengan nada bicara yang terlalu tinggi, hedonistik dalam arti sering menonjolkan harta benda yang dimiliki atau makan di tempat-tempat yang mewah berlebihan, dan seterusnya. Mengutip dari surat Paulus kepada Timotius pasal 4 ayat 16 tertulis, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa persepsi ialah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti panggilan berarti orang yang dipanggil untuk bekerja atau ajakan atau undangan, sedangkan panggilan Tuhan adalah panggilan yang diprakarsai oleh Tuhan sendiri. Persepsi Hamba Tuhan GB Immanuel Tulungagung tentang panggilan Tuhan. Anggapan atau tanggapan berdasarkan pengalaman, waktu dan peristiwa yang memberikan pemahaman serta pembelajaran tentang panggilan Tuhan. Cara Tuhan memilih dan memanggil pribadi hamba Tuhan berdasarkan kedaulatan dan kehendak Tuhan sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut hamba Tuhan GB Immanuel Tulungagung tentang panggilan adalah ajakan, himbauan atau pertemuan pribadi dengan Tuhan, atau suara Tuhan, atau inisiatif dari Tuhan, atau undangan dari Tuhan. Faktor-faktor hamba Tuhan GB Immanuel tentang panggilan Tuhan yang membentuk persepsi mereka. Dalam penelitian, peneliti menemukan hanya dua faktor, internal dan eksternal. Unsur-unsur psikologi, budaya, latar belakang pendidikan, sistem nilai hamba Tuhan, dan seterusnya. Setelah melakukan wawancara penelitian ini dan menyampaikan data penelitian, peneliti membahas persepsi hamba Tuhan mengenai panggilan Tuhan sesuai dengan matriks yang sudah dibuat. Informan 1, 2 hampir sama, bahkan ada menambahkan kata undangan. Sementara informan 3, 6 juga demikian. Informan 4 agak sedikit berbeda. Dan informan 5 memberikan tanggapan tentang inisiatif daripada Tuhan. Sehingga peneliti memberikan tanggapan daripada pembahasan masalah penelitian ini. Para informan memiliki persamaan, akan tetapi belum mencapai tingkat pengertian yang sebenarnya, sebagaimana uraian dalam kajian teori. Karena bagi peneliti, persepsi hamba Tuhan tentang panggilan Tuhan adalah karya agung inisiatif dari Tuhan, bukan semata-mata satu respons dari seorang hamba Tuhan. Faktor-faktor yang membentuk persepsi hamba Tuhan setelah wawancara dan kajian penelitian yang disampaikan setelah penulis atau peneliti membahas, ya memang faktor eksternal dan internal daripada hamba Tuhan itu sendiri. Dan kedua faktor ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Kesimpulannya, persepsi hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia tentang panggilan Tuhan berdasarkan hasil dan analisa penelitian yang dilakukan masih memiliki perbedaan penjelasan, baik informan kunci, pendukung maupun informan pembanding. Persepsi hamba Tuhan sebagaimana penjelasan peneliti dalam kajian teori
dan aspek-aspek adalah pengertian daripada panggilan Tuhan itu sendiri. Demikian presentasi peneliti pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Kita akan melaksanakan proses tanya jawab. Kesempatan pertama kita berikan kepada penguji 3. Monggo, Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Bapak namanya Apollos Reed Raubun ya? Ya, Apollos Reed Raubun. Dari dulu nama ini? Dari dulu, Pak. Oh iya, mantap. Ini tesisnya saya terima jam 9.45 dan mungkin sudah konsultasi dengan pembimbing promotor pembimbing 1 dan 2 yang seharusnya kalau dulu, zaman dulu, ini kan zaman yang baru. Zaman dulu 1-2 hari sebelumnya itu harus diterima tesisnya, bukan 5 menit lagi akan ujian. Jadi terus terang aja, saya baca pada saat di sini, nggak sempat baca. Ya untungnya itu udah ada sistem dalam pikiran kalau menguji itu. Saya pakai sistem terbalik aja, jadi tidak dari permulaan, mulai dari akhir. Akhirnya itu apa yang Anda temukan dalam penelitian ini, secara khusus di Jemaat Immanuel Tulungagung itu, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Immanuel Tulungagung. Apa yang Anda temukan sehubungan dengan tema yang saudara buat ini? Yang baru, apakah dugaan saudara persepsi sebelumnya itu benar, atau setelah diadakan penelitian dugaan-dugaan saudara nggak benar? Gimana hasilnya? Jadi tunggu dari Bapak mempersilahkan. Monggo, Pak, silakan. Bapak tunggu dari Langsung dijawab aja. Oh, langsung dijawab. Tidak usah dipersilahkan. temuan Bapak apa? Iya, dari hasil penelitian atau wawancara yang dilakukan, peneliti tidak banyak menemukan perbedaan dalam pelayanan atau hamba-hamba Tuhan di situ, dan tidak terlalu menemukan temuan yang baru, Pak. Seperti biasa sejak awal seperti itu. Dari informan utamanya atau informan penting atau gembala sidang daripada Gereja Bethel Indonesia itu, seperti itu. Dalam arti mereka itu sudah mengerti tentang panggilan dan melakukan panggilan. Iya, Pak. Berapa orang yang Anda wawancarai dalam jemaat itu? Sebagai informan utama 1, tapi ada 2 atau 3 informan pembanding, Pak. Semuanya 4? Ya, sekitar 8 informan. Anggota gereja itu berapa? Jumlah jemaat itu sekitar 30, Kakak. 30, ambil 8 untuk wawancara. Jadi kesimpulan Anda, mereka itu mengerti panggilan dan sudah melaksanakan panggilan itu. Mengerti panggilan dan pelaksanaannya sesuai kajian teorinya memang belum mencapai, Pak, kalau misalnya itu. Jadi hanya ya melaksanakanlah, artinya ya akannya respons lah, seperti itu. Ya, oke. Masih dalam hal itu, panggilan ini, persepsi panggilan itu untuk pejabat gereja, pendeta saja, atau anggota gereja juga terpanggil?
Iya, dalam kajian daripada peneliti ini memang semua orang yang percaya itu dipanggil. Tetapi berkaitan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan memang ada orang yang terpanggil secara khusus. Itulah para hamba Tuhan, Pak. Gembala sidang, pendeta, penginjil dan lain-lain seperti itu, Pak. Bagaimana jemaat? Jemaat itu tidak dipanggil, tidak turut terpanggil. Ya, dalam wawancara penelitian, peneliti juga mewawancara beberapa jemaat. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan panggilan dan pengabdian hamba Tuhan, peneliti tidak bertanya tentang itu. Hanya apakah hamba-hamba Tuhan itu dalam menyampaikan firman Tuhan, apakah dibicarakan tentang panggilan itu, seperti itu. Ya, jadi saudara umumnya itu fokusnya itu meneliti hamba Tuhan. Hamba ya? Tuhan, seperti Ya. itu, Pak. Setelah saudara teliti dan saudara ada kesimpulan yang tadi saudara katakan, apa yang menjadi saran-saran saudara? Ya, peneliti memberikan saran kepada tesis ini atau juga kepada hamba-hamba Tuhan GB Immanuel ini adalah supaya memiliki pemahaman dan pengertian yang benar tentang panggilan Tuhan itu sendiri dan mengimplementasinya secara tepat dan benar, seperti itu, Pak. Ada itu saudara tulis? Ada di bagian Sepertinya nggak ada. Halaman berapa? Di halaman Lihat saran-saran saudara. 70, Pak, kalau tidak salah halaman 70, Pak. Halaman 70. Iya, Pak, 70 atau 60-an, Pak. Enggak, lihat dulu halaman berapa saran saudara? Enggak ada saran saudara ya? Ada kesimpulan dan saran. Ya, makanya mana dia? Kesimpulan dan saran itu halaman berapa? 60-an, Pak. Ya 60-an itu berapa 60-an? Belum sempat hafal halaman ini. Coba saudara saran itu apa saja? Saran ini 2 lembar dengan uraian minta maaf yang tidak sistematis. Tapi saudara menguraikan lagi. Jangan lagi diuraikan. Setelah meneliti, melihat keadaan, saran saya 1, saran saya 2, saran saya 3. Ya boleh pakai uraian sedikit, tapi ini enggak ada ini. Saudara ya minta maaf. Kebanyakan pendeta itu khutbah seperti ini, tidak sistematis. Coba kalau saya tanya, apa saran saudara? Saudara uraikan lagi persepsi hamba Tuhan, saudara uraikan lagi, dan seterusnya. Coba dalam pikiran saudara, apa saja yang saudara mau sarankan kepada gereja ini? Ya, dalam pemikiran saya ya hamba Tuhan itu harus menjaga akan panggilan Tuhan itu sampai selama-lamanya, Pak. Dalam arti motivasi, implementasi itu betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oke, 1, hamba Tuhan harus menjaga, memelihara panggilan itu sampai selama-lamanya. Yang kedua apa? Hamba Tuhan harus memiliki motivasi yang sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitab dalam Ya, yang kedua motifnya dan dasar. Yang ketiga apa lagi? Nah, maksud saya dibuat sistematis. Sistematis, jangan uraian gini. Mungkin sudah ada dalam uraian yang 2 lembar ini. Terakhir, halaman 63 itu. Seterusnya, berapa banyak buku yang saudara baca tentang panggilan ini?
berapa buah buku yang saudara baca? Kalau buku tentang panggilan Tuhan, hanya beberapa. Yang dibaca adalah jurnal, Pak. Jurnal. Jurnal-jurnal yang berkaitan panggilan Tuhan, dan ada dalam Jurnal banyak ya. iya, Pak. Tapi buku mana? Buku bacaan khusus tentang panggilan. Ada juga, tapi Hanya beberapa, Pak. ya beberapa. Maksud saya, saudara harus membaca buku yang sudah apa namanya itu, sudah baku. Karena saudara sebentar lagi kan mau melanjutkan ke S3 kan. Kalau peneliti, semua buku yang pernah ditulis tentang pokok itu harus Bapak cari. Dan Bapak cari, ya tidak harus ke perpustakaan, cari lewat laptop itu aja. Jadi pokok tentang ini semua harus dicari. Dan Bapak menulis yang keberapa. Terima kasih, saya sampai di sini aja. Bapak sehat dan makin menekuni panggilan Tuhan. Iya, terima kasih, Pak. Saran cuma satu aja, panggilan itu bukan untuk pendeta, tapi Jumat itu juga, biarpun fokusnya ini gembala ya pendeta, tapi Jumat juga diikut sertakan. Mereka juga dipanggil dengan karunia yang ada pada mereka. Terima kasih pembimbing 1 dan 2 yang sudah berlelah-lelah, tapi baru menerima tesisnya juga. Ayo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Silakan Pak Semi. Ya, ambil. Apakah semua orang percaya harus memiliki panggilan? Panggilan Tuhan ya. Apakah semua orang percaya harus memiliki panggilan Tuhan? Ya. Kalau menurut peneliti, ya semua orang yang percaya itu pasti dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi inisiatif Tuhan untuk memanggil orang percaya itu. Jadi bukan usaha orang percaya untuk menerima panggilan, tapi inisiatif Tuhan untuk memanggil orang percaya itu, seperti itu. Kemudian dalam penelitian ini, apa bedanya panggilan hamba Tuhan sama panggilan orang percaya pada umumnya yang saudara bisa lihat dalam penelitian ini? Apakah ada beda atau sama saja? Apakah ada beda? Kalau secara tugas panggilan jawatan pelayanan, peneliti melihat ada perbedaan, ya, karena hamba Tuhan itu kan dikhususkan, ya. Tetapi orang awam atau jemaat itu kan istilahnya dia tidak menerima kekhususan itu. Nah, itu saja di teknis itu sebenarnya yang peneliti melihat seperti itu. Oke, kalau begitu, apakah orang percaya itu hamba Tuhan? Kalau menurut peneliti dalam pengertian keseluruhan umum, orang percaya itu juga hamba Tuhan. Tapi secara khusus ada orang-orang yang dipanggil tertentu seperti itu. Apakah di Alkitab membedakan itu? Dalam pembelajaran Alkitab, misalnya panggilan-panggilan khusus itu dari Perjanjian Lama sampai kepada para murid itu, peneliti melihat bahwa itu secara tidak langsung ada pembedaan seperti itu. Ya? Iya. Jadi istilah hamba Tuhan yang ada di Iya. sini, ini lebih kepada orang percaya atau yang khusus? Kalau berkaitan dengan penelitian saya, khusus kepada hamba Tuhan seperti itu. Yang khusus. Ya, yang memiliki jawatan khusus dalam panggilan pelayanan itu. Jadi sebenarnya hamba Tuhan itu apa, Pak? Hamba Tuhan.
Ya kalau teknis istilah ya apa ya, abdi Tuhan lah, seperti itu Pak. Saya tanya pengertian teologis. Pengertian teologis. Kalau teknis, pengertian teologisnya apa hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Ya, peneliti tidak memberikan mencari ini secara teologisnya, cuma ya bagi peneliti hamba Tuhan berarti seorang yang menerima panggilan Tuhan dan mengabdi seumur hidup, seperti itu, dan khusus ya, dikhususkanlah, seperti itu menurut peneliti. Tadi peneliti bilang tidak mencari makna teologisnya. Itu kan variabel penting di sini. Iya. Karena kalau tidak mengerti Islam Batuan kan bagaimana kita mau meneliti? Iya. Nah, maka panggilan hamba Tuhan yang sifatnya katakanlah khusus ya, bukan jemaat pada umumnya, itu sifatnya subjektif atau objektif? Sifatnya subjektif. Ya kalau menurut pengertian istilah ya lebih kepada subjektivitas Pak, seperti itu. Subjektivitas ya? Iya. Nah, subjektivitas ini kan nanti punya masalah. Iya. Ya kan? Karena subjektif. Iya. Jadi kadang-kadang penilaian, pendapat pribadi, pengertian tentang hamba Tuhan itu bisa mempengaruhi. Iya. Nah, kalau yang sudah lihat di sini hubungannya dengan persepsi hamba Tuhan ini, apa yang katakanlah harus diikuti menjadi pedoman untuk memiliki pandangan yang tepat tentang panggilan hamba Tuhan, dan apa yang jangan, supaya tidak dipengaruhi pandangan subjektif yang keliru. Ya kalau menurut peneliti ada part-part atau bagian tertentu yang memang subjektivitas itu perlu, ya, karena dia mempunyai kekhususan sebagai seorang hamba Tuhan dalam panggilan pelayanan itu. Tetapi kalau memang itu sudah bersifat kebersamaan atau bersifat yang lebih luas, ya dia harus juga mengoreksi subjektivitasnya yang terlalu berlebihan dari objektivitasnya, seperti itu. Itu menurut peneliti. Apakah masalah subjektivitas itu jadi masalah nggak di sini? Dalam penelitian peneliti tidak menjadi masalah bagi informan itu, sepanjang dia bisa menjaga objektivitasnya dan subjektivitasnya itu dalam garis keseimbangan atau kesinambungan. Ya, yang saya tanya, kalau sepanjang itu kan berarti sudah ada syaratnya ya? Iya. Faktanya dalam penelitian saudara. Dalam penelitian ini peneliti tidak menemukan itu, dia lebih banyak kepada memang pengalaman subjektivitas, seperti itu. Dan itu apakah akan selalu tepat atau bisa keliru kalau panggilan Tuhan subjektif? Kalau menurut peneliti dalam titik-titik tertentu itu perlu baik, tetapi harus terus mengalami pengujian dan kembali kepada panggilan yang utama itu, seperti itu. Ya, itu menurut peneliti kan? Iya, menurut peneliti. Yang saya tanya menurut hasil penelitian. Ya, kalau menurut hasil penelitian ini ya peneliti juga katakan seperti itu, subjektivitas itu perlu, tetapi harus menjaga objektivitas dan menjaga keutuhan daripada pemilik panggilan itu sendiri, seperti itu. Jadi yang memanggil itu Tuhan ya? Iya. Bukan diri sendiri Bukan atau diri sendiri. Manusia. Manusia. Lalu bagaimana seorang hamba Tuhan bisa tahu panggilannya langsung yang memang itu dari Tuhan? Bagaimana? Kan manusia di sekitar kita juga memiliki peranan. Iya. Untuk segala macam ya, menyangkut panggilan ya. Tapi bagaimana, karena kalau panggilan itu tidak kuat, kan biasanya orang bisa goyang. Orang bisa undur dari panggilannya kan? Iya. Nah, itu yang saudara lihat dari hasil penelitian ini, semua yang diteliti, yang informannya, apakah mereka memang hidup dalam panggilan mereka? Iya. Jadi informan itu informan yang utama, gembala sidang itu memang dari 4 kali penelitian lapangan itu memang
dia sejak muda menyerahkan diri dan sampai sekarang dia memang totalitas dalam panggilan itu. Nah, kalau informan yang lain kan masih ya hanya masih mengikuti informan yang utama itu, seperti itu dalam proses pembelajaran dan pengabdian pelayanannya, seperti itu. Ya, jadi orang bisa bertahan dengan panggilannya itu kalau yang saudara temukan, apakah ini sudah bisa menjadi satu penilaian umum atau masih belum tentang ketahanan seorang hidup dalam panggilannya, khususnya hamba Tuhan ini ya. Sudah berapa tahun dia di situ? Sudah 35 tahun. 35 ya, berarti sudah lumayan tahun lama ya. di situ, ya. Dan tidak pernah pindah-pindah? Tidak pernah. Ya, kalau menurut peneliti bisa menjadi role model karena hampir 35 sampai 40 tahun mengabdi dalam pelayanan di situ, seperti itu. Itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada yang bersangkutan. Iya, jadi yang saudara temukan dalam hasil dari penelitian ini tentang hamba Tuhan yang sudah 35 tahun ya, Ya, untuk hampir 40 melayani tahun. di gereja yang sama ya? Di gereja yang sama. Oke. Jadi kalau dia bisa sampai 35 tahun itu, yang saudara temukan persepsinya itu bagaimana? Sehingga dia bisa 35 tahun? Iya, dalam penemuan penelitian yang dilakukan, dia mengalami hal-hal yang bersifat penyataan-penyataan pribadi. Pribadi? Ya, penyataan-penyataan pribadi dari Tuhan, Dari Tuhan. untuk menguatkan dia ya, penglihatan, karunia, mujizat, dan seterusnya. Itu yang peneliti temukan dalam hasil wawancara. Seperti Itu subjektif berarti kan? Ya, itu subjektif kepada hamba Tuhan yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau saudara lihat dari hasil wawancara dan semua, yang menguatkan itu dari, katakanlah ya, mungkin firman yang ia baca, atau pengalaman-pengalaman supranatural, atau ada hal-hal lain misalnya kepribadiannya di sini ya, latar belakangnya. Menurut peneliti mana yang paling kuat? Iya, jadi menurut peneliti memang kolaborasi antara panggilan-panggilan Tuhan tadi dengan karakternya, integritas dirinya secara pribadi, seperti itu. Itu berkolaborasi bersama-sama dalam pelayanan yang dilakukan, seperti itu. Jadi seorang yang sangat rendah hati dan mengayomilah, seperti itu menurut peneliti. Ada, ini di sini ditulis ya, ada faktor yaitu disiplin rohani. Apakah orang ini melakukan disiplin rohani? Iya. Bagaimana? Yaitu renungan pagi, ketaatan dan seterusnya. Dan memang sampai sekarang itu dilakukan, dan peneliti sendiri juga melihat secara langsung dalam penelitian itu, seperti itu. Ya, lalu ada triangulasi juga ya kalau nggak salah ya. Ada Ya. informan dari Dari yang lain ya. luar, dari Iya. yang Jadi bagaimana perbandingan dengan yang dari luar tentang Ya, persepsi dari panggilan? yang informan yang lain, peneliti tidak menemukan seperti itu. Agak perbedaan dengan Perbedaannya di mana? Perbedaannya misalnya tentang kebiasaan itu ya, renungan atau apa itu, triangulasi atau informan yang lain tidak sampai seperti itu tarafnya. Karena mereka masih juga berproses dalam pengalaman pelayanan. Yang informan lainnya itu berapa lama dia melayani? Sudah 25 tahun, baru mau 25 tahun. 25 tahun ya. Ya, lalu di saya masih ada waktu. Habiskan aja. Tadi waktu saya juga boleh. Belum sudah ya? Iya. Saya juga waktu. Ahmad. Apakah di gereja itu kegiatan doa, lalu puasa dan sebagainya itu berjalan? Iya, rutin dijalankan setiap minggu sama gembala sidang bersangkutan dan pengerja gereja atau staf gereja, seperti itu. Ya. Nah, dalam ini ya halaman 62 ini, persepsi hamba Tuhan merupakan suatu refleksi dari pengalaman pribadi dan masa pelayanan yang sangat panjang. Jadi
dapat kita katakan pengalaman subjektif ya. Iya, kalau menurut yang ditanyakan ya. peneliti temukan. Jadi kalau kita balik kira-kira bisa nggak? Orang yang tidak kuat, tidak tahan, tidak ini, berarti dia tidak punya pengalaman subjektif terhadap panggilan Tuhan ini. Kalau menurut peneliti, pengalaman panggilan Tuhan dan subjektif pribadi itu memang membutuhkan waktu dan situasi dalam pengujian, Pak, atau pembentukannya seperti itu. Ya. Jadi waktu yang lama itulah menentukanlah memang seperti itu ketaatan dalam waktu peneliti. Itu membuat dia pengalaman-pengalaman itu membuat dia bisa bertahan, atau panggilan itu yang membuat dia bisa bertahan? Kalau dalam temuan peneliti itu panggilan itulah yang membuat dia bisa bertahan. Waktu itu berarti ada faktor, ada penentunya nggak waktu selamanya dia melayani untuk dia bisa bertahan? Kalau menurut peneliti ya waktu itu juga ada pengaruh lah dari dia bisa bertahan karena hampir 40 tahun seperti itu dari sisi waktu itu. Tapi jadi, memang dalam waktu itulah mungkin penyataan-penyataan Tuhan, kasih karunia Tuhan berbicara secara pribadi kepada yang bersangkutan seperti itu. Ya, jadi terakhir ya, apa yang membuat seseorang atau hamba Tuhan yakin bahwa itu panggilan Tuhan? Itu apa saja yang untuk sebagai filternya? Karena kan panggilan diri manusia kan juga bisa ada faktornya, sehingga dia kuat. Ya, kalau menurut temuan peneliti ya memang motivasi dan komitmen yang harus dijaga seumur hidup sampai akhir hidup menurut peneliti. Karena kan ya kalau orang belum mati kan bisa juga dia mengalami perubahan, Pak. Jadi kalau komitmen dan dijaga seumur hidup sampai mati, dia akan terus dalam panggilan Tuhan itu. Komitmen itu kan berarti dari diri sendiri ya? Iya. Bisa ya dari diri sendiri untuk menjaga panggilan? Bisa, tetapi juga harus ada intervensi dari otoritas Tuhan, kuasa Tuhan seperti itu. Iya. Lalu saudara peneliti, apakah juga dalam pengalaman pribadi mengalami panggilan secara subjektif? Oh iya, secara subjektif dan memang sering peneliti sendiri mengalami. Tapi terus konfirmasi Tuhan yang menguatkan dalam panggilan itu. Seperti itu. Ya. Ya, dari ininya ya, dari tulisannya masih kayaknya banyak sekali yang perlu dirapikan. Ya. Karena kita bacanya juga sangat ini ya, sangat perlu banyak perbaiki layoutnya dan semuanya. Ya, dari saya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Semu. Pak Awas masih ada? Monggo Pak. Masih ada. Masih ada Pak? Silakan Pak. Banyak. Enggak apa-apa itu lebih baik. Memang fokus Anda ini persepsi hamba Tuhan. Jadi intinya itu kan hamba Tuhan di gereja Bethel. Tapi saya kira berarti juga boleh juga diberikan masukan sedikit. Hamba Tuhan itu ialah orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Terkecuali saudara kata hamba Tuhan itu saudara persempit aja, pendeta atau gembala gitu. Dalam ini pendeta atau gembala. Tapi kalau pakai hamba Tuhan itu dalam bahasa Yunani dolos itu sama dengan pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu semua orang yang memperhambakan dirinya kepada Kristus. Memang pada akhirnya itu profesi, jabatan, tapi sebenarnya bukan jabatan. Nah, lantas pertanyaannya apakah ada? Ada. Justru di gereja seperti ini, seperti gereja saudara ini, gereja Bethel, itu anggotanya itu kan aktif dengan apa yang bisa dia buat.
Gereja Bethel atau gereja-gereja Pantekosta itu aktif sekali dengan apa yang bisa dia buat. Apa yang bisa dia buat itu, mereka itu nilainya itu sama dengan melayani Tuhan, hamba Tuhan. Yang kecil bisa memberi yang kecil saja, yang besar bisa memberi yang besar. Nah, maka usul saya, biarpun pukul saudara itu pengertian yang sudah terpaku itu hamba Tuhan itu pendeta atau apa, tapi hamba Tuhan itu menurut Alkitab itu ialah orang yang menghambakan dirinya kepada Tuhan. Orang itu panggilannya sebenarnya kepada hamba Tuhan profesi dengan hamba Tuhan yang melayani, biar dia petani, biar dia pedagang, biar dia pengusaha, biar di tentara, dia juga melayani Tuhan. Nah, justru orang-orang seperti itu harus diperjelas status dan panggilannya. Saya kira di gereja Bethel itu anggota gereja itu sangat aktif, ya umumnya gitu. Tapi gereja ini saya tidak tahu persis di penelitian saudara. Jadi istilah hamba Tuhan. Nah, biarpun saudara itu meneliti hamba Tuhan di gereja Bethel, tapi saudara melihat sedikit ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Hamba Tuhan ini mahal. Banyak sekali hamba Tuhan sekarang yang namanya hamba Tuhan, tapi tidak menunjukkan karakter sebagai hamba Tuhan. Jadi saudara, sebab itu saudara perlu meneliti dan perlu saran kepada gereja itu. Ada buku yang mengatakan orang Kristen sekarang ini berduyun-duyun keluar meninggalkan gereja. Itu bukan hanya di Eropa, di Amerika, termasuk di negara ini, karena pengaruh dunia. Nah, maka hamba Tuhan, saudara harus seperti tadi saudara punya tesis ini, setia sampai almarhum. Bagaimana membuat setia itu tidak terpengaruh dengan tantangan, kesulitan, tidak hanyut oleh karena kenyamanan. Yang nyaman banyak. Ada pendeta yang punya pesawat pribadi dan dia pakai ayat Matius 28 ayat yang ke 19 sampai 20 untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Tidak bisa pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, harus pakai pesawat, dan orang dukung dia. Nah, jadi kita harus setia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya Pak Pendeta, Bapak makin banyak mahkotanya ini. Hah? Kenapa? Bapak sengaja bermahkota atau ada konsep di belakangnya? Enggak, Pak. Memang alamiah begini, Pak. Oh, alamiah ya. Iya, Pak. Saya, mana Bapak lebih tua atau saya? Saya tidak punya mahkota itu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, selamat melayani. Iya, Pak. Makasih, Ya. Pak. Sudah Pak? Sudah Pak, ini aja Pak. Jangan gitu Pak. Ya Pak Apolos gitu. Saya kira tadi nggak jadi ujiannya karena saya nggak dapat ininya, saya tesisnya. Ini mungkin juga nanti siang ini nggak jadi juga, ini baru dikasih sekarang juga. Iya nih. Padahal dari Jumat ini diokekan kan? Ya, dari Jumat dapat. Ini kok saya baru dapat hari ini nih. Waduh. Gini Pak Apolos. Tadi ditanyakan tentang hamba Tuhan dan sebagainya gitu. Nah, di dalam penelitian itu peneliti harus punya definisi yang digunakan dalam di lapangan penelitian ini. Definisinya apa sih? Kita harus membatasi definisi itu. Makanya hamba Tuhan itu kan bisa umum, ya kan? Bisa kita semua status kita dengan Allah ya kita hambanya Allah gitu. Tapi apakah itu yang dimaksud? Oh ternyata enggak. Ternyata adalah panggilan khusus bagi orang untuk melayani dan sebagainya, ya kan? Dalam kalangan-kalangan rohaniawan gereja. Nah, makanya perlu yang namanya definisi.
Itu namanya definisi operasional, itu definisinya yang digunakan di lapangan bagaimana nih gitu. Ya, harus seperti itu gitu ya. Harus jelas definisinya. Yang kedua, Pak, kalau kita membuat matriks itu tidak boleh ditaruh di bab 4. Matriks itu adalah bagian di dalam lampiran matriks itu. Ya, jadi matriks itu jangan ditaruh di bab 4. Bab 4 itu memang murni hasil penelitian dan pembahasannya. Jadi jangan matriks ditaruh di situ. Ya, nanti jangan taruh di situ. Matriks itu di lampiran. Gitu ya, murni hasil penelitian dan pembahasan. Itu yang kedua, Pak, gitu. Yang ketiga, kira-kira ada miss nggak antara persepsi yang di lapangan dengan pemahaman hamba Tuhan secara teoritis dan juga di lapangan, ada miss nggak, Pak? Dalam temuan peneliti ada miss-nya, Pak, karena bagi informan itu panggilan itu sekedar respons dari mereka, bukan inisiatif daripada Tuhan. Dalam temuan penelitian seperti itu, wawancara dengan informan tunggal itu memang respons dari dia. Iya, kalau dia berespon kan berespon kepada sesuatu. Iya. Ya, siapa yang diresponi, Pak? Ya seharusnya kepada Tuhan, tapi dalam wawancara penelitian itu dia tidak mengungkapkan itu. Pokoknya respon saya seperti itu. Nah, apakah Bapak menanyakan ulang respon kepada siapa? Mengapa berespon demikian? Nah, kualitatif kan punya di situ. Iya. Dia bisa mengembangkan pertanyaan, peneliti bisa mengembangkan pertanyaan sampai jawabannya itu jenuh gitu. Dia menjawab sampai menjawabnya itu artinya jawabannya ya diulang-ulang saja, artinya sudah nggak ada jawaban lain lagi. Nah, apakah peneliti menanyakan lebih lanjut gitu? Iya, peneliti terus menanyakan itu respons kepada siapa, tapi informannya tetap juga mempertahankan konsepnya bahwa itu karena saya meresponi panggilan Tuhan itu seperti itu. Enggak, maksudnya apakah juga ditanya inisiatif siapa? Apakah inisiatif diri sendiri atau inisiatif Allah dalam kasih karunia-Nya? Apakah ditanyakan demikian juga, Pak? Iya, peneliti juga bertanya tetap inisiatif dari Tuhan menurut informannya, tapi saya kan yang berespon, yang memiliki pengalaman itu seperti itu. Iya, berarti kan titik miss-nya di mana? Titik miss-nya satu di dalam teoritis itu kasih karunia, atau mungkin di lapangan itu sepenuhnya tanggung jawab manusia. Atau miss-nya di situ atau di gimana, Pak? Ya, menurut peneliti miss-nya di situ, Pak. Kasih karunia dan juga tanggung jawab di lapangan dalam arti. Nah, itu Pak bahas di bagian mana itu? Itu ada di bab 4. Halaman berapa tuh, Pak? Beda. Halaman berapa tuh? Karena di bab 4 itu cuma 2 item yang dibicarakan. Iya. Pak. Nah, item itu seharusnya muncul dari tema-tema. Iya. Nah, tema itu muncul dari matriks. Gitu. Di dalam matriks itu harusnya membahas pertanyaan apa, jawabannya apa, lalu jawaban-jawaban itu masuk kategori apa, masuk dari kategori persepsi atau faktor. Nah, kemudian dari blocking yang dilakukan oleh peneliti, muncullah di sana tema gitu. Ya, muncullah di sana tema. Jadi di dalam persepsi itu ada tema apa saja, mungkin ada definisi atau pengertian, mungkin ada hambatan atau apa dan sebagainya. Harusnya muncul tema-tema seperti itu gitu. Karena dari jawaban-jawaban itu kita harapkan ada satu jawaban-jawaban yang itu siapa tahu dia tidak sama dengan kajian teoritis atau bahkan mungkin melengkapi kajian teoritis. Di kajian teoritis juga ada, tapi ini muncul sesuatu yang baru nih. Nah, siapa tahu seperti itu. Nah, itu harusnya penelitian dan pembahasan itu begitu. Kalau tadi, Pak, kita bahas persepsi dulu. Yang tadi gimana, Pak? Tadi miss-nya itu Bapak temukan di mana miss-nya? Bapak cantumkan di mana miss? Ini, Pak, di pembahasan sini, Pak. Persepsi hamba Tuhan mengenai panggilan Tuhan berdasarkan matriks. Informan 1, panggilan Tuhan adalah ajakan. Sedangkan informan 2, panggilan Tuhan adalah undangan. Ya. Informan 3 dan 6 hampir sama. Informan 1 dan 2 hampir sama juga suara Tuhan. Informan 5, panggilan Tuhan hampir sama dengan informan 1. Seperti itu. Jadi ajakan ini
menurut informan itu satu hal yang bersifat pasif, dan informan itulah yang aktif meresponi, Pak, seperti itu. Nah, terus Pak bahas bagaimana tuh? Nah, dalam pembahasan peneliti mengikuti yang ada di dalam kajian teori, Pak. Panggilan itu adalah prakarsa dari Tuhan, karya iman atau panggilan dari Tuhan, bukan satu respon semata-mata dari hamba Tuhan. Ada di kalimat itu, Pak. Seperti itu. Nah, kemungkinan yang seperti ini, Pak, yang seperti ini ya, yang seperti ini, kalau di landasan teori itu hanya membahas prakarsa Tuhan, ya kan tidak mungkin itu hanya prakarsa Tuhan, pasti ada tanggapan manusia juga kan? Iya. Nah, kemungkinan yang seperti ini inilah yang bisa melengkapi kajian teoritis gitu. Tidak sepenuhnya bisa disalahkan juga, karena kan manusia harus berespon terhadap panggilan itu, betul kan? Ya kan seperti misalnya seperti Tuhan menyuruh siapa itu Yunus tuh, dia lari dan sebagainya. Kan perintah-perintah begitu kan harus ada tanggapan dari sisi manusianya gitu, ya kan. Nah, maksud saya yang seperti itu bisa kita justifikasi, tetapi dalam uraian-uraian itu mungkin bahkan bisa menjadi satu temuan-temuan yang itu tidak ada di kajian teoritis gitu. Yang itu bisa menambah kasanah keilmuan di sana, bahwa panggilan Tuhan terhadap seseorang itu prakarsa Allah dan sebagainya. Namun dalam praktisnya di lapangan orang harus berespon terhadap panggilan itu. Secara teologis ya betul bahwa itu kasih karunia Allah dan itu panggilan Allah, prakarsa Allah dan sebagainya. Tetapi secara praktis orang kan harus merespon terhadap panggilan itu. Meskipun kalau dalam teologi tertentu respon manusia itu pun ada dalam kedaulatan dan kasih karunia Allah gitu. Bisa saja. Tetapi kita harus membahasakan supaya tidak jadi pertentangan, tetapi itu bisa saling melengkapi dalam kasanah orang memahami tentang panggilan Tuhan ini gitu. Ya nanti kalau misalnya hanya kasih karunia, orang nggak bergerak apapun juga bagaimana gitu. Nah nanti ketika disaran, kita baru sarankan apa sih yang menolong orang supaya punya persepsi yang tepat. Ya baru kita lihat tuh kalau orang persepsi yang tepat itu dibangun dari ini loh. Ya, ini nih. Nah itu yang perlu kita galakkan di sana, supaya orang membangun satu lingkungan yang baik dalam pertumbuhan iman, supaya orang apalagi dan sebagainya gitu. Jadi faktor-faktor pembentuk persepsi itu yang positif harus kita sarankan untuk dikerjakan di sana gitu. Gitu Pak. Ya itu dari saya supaya ya seperti penguji 2 tadi, supaya dibuat agak lebih sistematis penulisannya sehingga orang membaca itu bisa tahu alur dari awal sampai akhirnya gitu. Ya mungkin tujuan Bapak ini oke gitu, tapi dalam prosesnya ini perlu diperbaiki dalam alurnya saja gitu. Bagi saya itu. Ya, dari saya itu. Ada yang lain, Pak Sen? Apakah latar belakang denominasi gereja bisa Pak mempengaruhi panggilan seseorang? Menurut peneliti ini mungkin sudah lebih pribadi ya? Ya, itu bisa, karena kembali kepada konsepsi teologi tertentu yang dianut seperti itu. Tapi rata-rata kita semua kan sepakat panggilan itu kan panggilan Tuhan tuh. Iya. Hanya masalahnya pertama orang tahu itu panggilan Tuhan itu yang bisa subjektif. Betul. Karena ada yang cukup katakanlah ya, dia baca firman tiba-tiba dia mungkin merasa firman itu berbicara, itu sudah cukup. Ada yang perlu yang lebih supranatural. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Iya, jadi kalau dari sisi Alkitab, pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan yang mengalami panggilan khusus, yang saya tahu itu dua-dua. Baik itu firman yang mereka dengar pada waktu itu kan belum ada Alkitab. Iya. Masih ya mungkin masih ada Taurat dulu ya kalau konteks PB. Iya. Dan juga memang pernyataan Tuhan yang supranatural. Seperti contohnya kepada Rasul Paulus. Karena kalau tidak demikian saya pikir bisa tidak kuat. Iya. Apa tantangannya terlalu besar ya, apalagi dulu kan mereka harus siap jadi martir. Kalau bukan panggilan yang sangat kuat itu pasti tidak bertahan. Kemudian yang terakhir, menurut Bapak, panggilan Tuhan itu apakah akan ada di satu tempat tertentu sampai mati atau bisa pindah?
Kalau secara pribadi ya, saya secara pribadi bisa pindah secara pribadi Pak, seperti itu. Bagaimana kita tahu bahwa kita harus pindah? Ya kita harus minta konfirmasi Tuhan yang lebih jelas lagi lah, seperti itu menurut saya Pak, seperti itu. Karena Jadi tidak karena emosi kita, tapi betul-betul pengalaman intim lah pribadi dengan Tuhan seperti itu. jadi bukan karena masalah. Bukan karena masalah seperti itu. Saya kira kita sependapat ya. Iya Pak, seperti itu. Karena kalau karena masalah di mana-mana ada masalah. Iya betul Pak, setuju Pak. Ya, saya setuju Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, kami akan rapat sebentar, Pak Apolos. Silakan menyatakan ruangan untuk kami rapat sebentar. Terima kasih. Bapak mahasiswanya sudah datang Pak. Baik, siap. Selamat siang Pak Apolos. Iya Pak. Iya, kami menghargai tulisan Bapak dan panggilan Bapak untuk melayani Tuhan, gitu ya. Karena penghargaan kami kepada Allah yang memanggil Bapak itu, maka hari ini Bapak dinyatakan lulus dengan catatan yang banyak sekali daripada penguji, gitu. Ya, terutama dari beliau ini gembala senior kita ini, supaya nanti diperhatikan catatan-catatan itu. Pak Awas, ada nasihat untuk Pak Apolos? Nggak ada. Masa? Supaya beliau tetap setia. Oh gitu. Iya, terima kasih Pak. Pak Semi? Aman. Sudah ada di sini. Ya, nanti bisa diperbaiki dan sebagainya, supaya pembahasannya itu dibuat lebih baik dan sebagainya. Lalu beberapa bab 4 itu khusus hasil penelitian dan pembahasan, gitu ya. Jadi tema-tema yang di matriks itu dimasukkan di situ, pengertian apa dan itu tema itu masuk di hasil penelitian dan itu dibahas. Kalau pengertiannya seperti apa dan sebagainya. Lalu saran-saran itu berdasarkan hasil penelitian itu. Kalau ada banyak hal yang tidak oke dan sebagainya, ya sarannya mau seperti apa nih untuk supaya oke gitu. Itu saran Pak, atau rekomendasi bagi gereja harus begitu. Baik, dari saya cukup sekian. Selamat dan masih ada perjuangan untuk bisa menyelesaikan ini sehingga Pak Apolos bisa menghasilkan satu karya yang itu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang yang membacanya secara khusus di gereja sana ini gitu. Baik, terima kasih. Mohon Pak Awas untuk berdoa. Ya, kita berdoa. Terima kasih untuk ujian ini dan Pak Lulus sebelumnya dapat lulus juga dapat baikan. Doa kami Hambamu akan tetap setia dalam panggilan Tuhan seperti pendeta yang dia teliti itu sekian puluh tahun tetap setia. Bahkan juga hamba Tuhan yang lain, anggota gereja yang lain setia dalam mengikut Tuhan. Karena banyak sekali cobaan, tantangan dari dunia sekitar kami, dari dalam diri kami sendiri. Tapi biarlah hamba Tuhan, khususnya Pak Paulus dengan pendeta di gereja itu setia melayani Tuhan. Berikan kuasa, urapan dari Roh Kudus untuk Pak Paulus tetap melayani Tuhan, termasuk cepatnya bertambah dari orang-orang baru yang tidak kenal Tuhan. Dalam perbaikan supaya Tuhan berikan kemampuan kepada hambamu untuk menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Apalagi ini? Penyerahan. Penyerahan bingkisan. Kamu sini serahkan ini ke Pak Paulus. Apolos. Serahkan dulu. Serahkan dulu ya Pak. Kamu di depan. Wah, kita penyerahan dulu nih. Penyerahan nih ini. Iya. Serah terima. Terima kasih Pak. Iya. Salam Pak. Salam dulu. Terima kasih Pak. Ini Terima kasih. disaksikan oleh gembala. Disaksikan kepada. Sudah itu foto Foto bersama. bersama kita. Terima kasih, Pak. Bersama foto sendiri. Loh ini nggak gampang ini. Hijau-hijau ini. Iya, coba. Bapak di tengah, jangan di Sini, sini. sini Pak, sini Pak. Ya. Loh, Pak Semi. Pak Semi juga mau video Pak. Oh. Pak Paulus.
Oh, geser sini ya. Iya. Oke. Ya. Penguji satu harus gitu. Nah, gitu gini. Pak. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ya, terima kasih. Pak Semi, terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Ya. Bapak di sini sendiri, Nona. Ya. Bapak sendiri di foto sini. Ini sulit loh. Sulit. Ada jawaban. Betul, Pak. Masih kita ketemu lagi. Dua, Siap. sekali lagi Bapak. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Apa tuh? Terima kasih Pak. Iya, iya, mari. Minta pindah foto. Wawancara sedikit. Oh, Minta. Ya. Ya. Ya, bagaimana pengalaman hari ini? Tiga sama saya. ya puji Tuhan bisa melewati suasana yang cukup tegang setelah perjuangan hampir kurang lebih 5 tahun atau 4 tahun bisa menyelesaikan program Magister Teologi di Institut Injil Indonesia. Terima kasih untuk semua pihak yang bisa mendukung dan juga membuat sehingga saya bisa menyelesaikan. Terima kasih. Ya, ya terima kasih. Ya, terima kasih Mas Emi. Ya.